DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS melakukan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di SMA 10 Bandar Lampung, Kamis 30 Januari 2025. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Budiman AS memilih pelajar tingkat SMA untuk mensosialisasikan PIP dan wawasan kebangsaan. Adapun alasan menggelar kegiatan itu di sekolah untuk memberi edukasi pemahaman Pancasila untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kita melaksanakan PIP, ini nampak berbeda dari sebelum-sebelumnya kita liput, ini langsung turun ke sekolah. Apa alasan dan seperti apa yang bisa dijelaskan dalam PIP kali ini, Ketua? Ya, terima kasih teman-teman wartawan. Yang pertama, kita di DPRD Provinsi Lampung mulai pemilihan 2022 ini ada perubahan tata cara kita menyampaikan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, kita lebih baik melibatkan generasi karena nanti mereka akan sampai kepemimpinan 2045. Nah, saya mengawali di SMA 10 ini luar biasa lah, artinya animo dan interaktif mereka juga baik. Mudah-mudahan ini embrio Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai pedoman mereka generasi muda jauh daripada tadi tawuran demo dan Oke. Ketua tadi melihat dengan antusias dari siswa dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat cukup menarik itu, Ketua. Gimana respon kita sendiri? Ya, saya sangat berbahagia sekali ya, karena ini memang luar biasa anak-anak ini ya. Kalau terus diadakan kegiatan seperti ini tambah matang, bukan hanya di sekolah, tapi mereka juga bisa berinteraksi. Kami sebagai representasi wakil rakyat juga bisa memberikan arahan masukan kepada generasi muda dan mungkin ke depan ini juga menjadi salah satu anggota DPR misalnya kan sudah tahu bagaimana kita membicarakan tentang tugas dan fungsi DPR. Tadi ada interaktif soal perubahan dan undang-undang ini kan hal yang positif, bukan hanya Pancasila tapi tugas dan fungsi DPR mereka memahami. Oke, Ketua. Pentingnya pemahaman ideologi Pancasila untuk generasi muda sendiri seperti apa? Yes, keprihatinan kami ya bangsa Indonesia kemudian Provinsi Lampung karena maraknya tadi ya tawuran, kemudian geng motor, kemudian peredaran narkoba, bully, ini kan mendasari kita khawatir bahwa generasi muda ini jauh pada Pancasila. Ini mengembalikan kepentingan bahwa sekali lagi kemerdekaan yang kita dapat itu bukan hasil pemberian tapi hasil perjuangan para pendahulu kita pahlawan. Itu anak-anak muda harus menghargai perjuangan para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, tidak tawuran, tidak demo dan lain-lain. Oke Pak, mungkin tambahan ini kan salah satu anggota DPR Provinsi Lampung menggelar PIP di sekolah. Bagaimana sih Pak hal positif yang bisa diambil dari kegiatan seperti ini nih Pak, khususnya perwakilan dari sekolah nih Ya, Pak? pertama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tingginya pada Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini DPR dan juga Pak Budiman AS. Saya kira ini adalah pencerahan bagi anak-anak kami untuk melihat kembali, mengenang kembali, sekaligus juga menelaah kembali tentang ideologi Pancasila yang kita berharap tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita yakin betul ideologi Pancasila adalah ideologi bagi bangsa Indonesia yang bisa mempersatukan Indonesia, yang bisa menjaga keutuhan Indonesia untuk seterusnya. Saya kira itu. Oke, mungkin ke depan Pak, apakah ada program atau kegiatan bila diperlukan akan mengundang anggota legislatif khususnya untuk menyampaikan pemahaman tentang Pancasila ini Pak? Ya, kami terbuka dan tentu kami berharap nanti mungkin masanya lebih banyak diperluas karena murid kami hampir 1.000 orang, ini baru per-10-nya lah kira-kira seperti itu, sehingga makin luas makin banyak kita akan makin baik untuk memahami nilai-nilai Pancasila. Oke, tadi peserta yang ikut ini adik-adik dari kelas berapa ini Pak? Nah, kita pilih memang kemarin itu pengurus OSIS, pengurus MPK dan pengurus ekstrakurikuler ini para aktivis yang kita undang untuk kegiatan hari ini jika nampak lebih aktif, lebih atraktif dan lebih berani. SMA Negeri 9 Bandar Lampung atau Semanlan melakukan pembatasan siswanya menggunakan gadget saat proses kegiatan belajar mengajar atau KBM berlangsung. Kepala Semanlan Bandar Lampung, Linda Krisnawati, mengatakan pihaknya melakukan pembatasan tersebut agar siswa harus serius belajarnya. Pembatasan gadget tersebut sudah dilakukan pada 6 Januari tahun 2025. Pembatasan penggunaan gadget di SMA 9 ini kami mulai berlakukan itu pada tanggal 6 Januari 2025.
Walaupun wacananya itu sebenarnya sudah lama, Mas. Tapi karena begitu banyak pertimbangan, akhirnya baru kami laksanakan pada tanggal 6 Januari ini. Gitu kan. Alhamdulillah setelah kami mengumpulkan HP anak-anak dalam proses pembelajaran itu, banyak hal yang positif yang kami lihat gitu kan. Di antaranya anak-anak lebih fokus belajar, itu yang pertama. Kemudian anak-anak lebih bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian yang berikutnya, anak-anak banyak bermain dengan teman-temannya permainan-permainan tradisional seperti congklak, kemudian senang ya. Selain proses belajar mengajar berjalan dengan baik, adalah anak-anak, hampir semua anak-anak di SMA 9 Bandar Lampung ini, mereka pada saat pelaksanaan sholat zuhur gitu kan, mereka semua ikut melaksanakan sholat zuhur, kecuali kami pagi hari guru yang jam pertama itu mengumpulkan HP anak-anak, masukkan ke box, kemudian HP itu disimpan ke lemari memang ada lemari penyimpanan di loker yang sudah kami siapkan. Nah, nanti HP itu akan dikembalikan ke siswa pada jam terakhir. Jadi guru yang mengajar jam terakhir mengambil lagi HP-nya di loker, mengajar seperti biasa, selesai mau pulang anak-anak baru HP-nya dibagikan. Itu sama sekolah? Tidak. Ketika memang ada guru yang membutuhkan penggunaan HP pada saat proses belajar mengajar diizinkan, tetapi guru tersebut harus meminta izin. Dan kemudian kalau ada orang tua siswa yang memang mereka butuh komunikasi dengan anaknya, maka mereka bisa, orang tua siswa itu bisa menghubungi wali kelasnya atau guru piket atau kontak person. Kontak person itu kita sudah kita berikan tempat call center gitu. Kali ini kita ada pemberitahuan dahulu kepada orang tua siswa termasuk kontak person yang bisa diberikan. Yang tadinya sebelumnya 15 menit sebelum proses belajar mengajar dimulai, tetapi karena adanya arahan dari Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah bahwa sekolah anak-anak itu kalau pagi hari harus melaksanakan senam Anak Indonesia Hebat, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan berdoa. Sehingga kalau Lampung Mengaji kami tetap posisinya di pagi hari, jam pelajaran anak-anak mungkin akan berkurang, sehingga kami pindah ke 15 menit sebelum sholat zuhur. Semua Lampung Mengaji itu kami arahkan semua anak-anak pada saat 15 menit sebelum sholat zuhur di masjid dengan baik. Itu setiap hari itu anak-anak yang sholat itu banyak di masjid dan bahkan sampai luar-luar dari masjid. Membawa dampak positifnya ya, karena HP itu bisa dibilang banyak membawa dampak negatifnya. Contohnya kayak banyak yang kita tidak tahu tentang mengenai yang hal-hal yang aneh gitu. Jadi karena adanya gadget atau kebanyakan main HP itu jadi bisa mengenal itu. Terus belajarnya juga jadi yang kayak yang biasa anak yang berfokus pada internet gitu, jadi kayak lebih ngerti, lebih memahami